Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah Teknologi Limbah, yaitu pada subbab pengelolaan limbah B3. Nah, limbah B3 itu sendiri adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Oke, ini adalah siklus pengelolaan limbah B3, teman-teman. Jadi limbah B3 itu biasanya kan dihasilkan dari laboratorium, kemudian rumah sakit, atau lokasi-lokasi tertentu yang dia, atau industri-industri tertentu yang dia mengandung zat-zat kimia atau bahan-bahan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan hidup gitu ya. Nah, pada dasarnya pengelolaan limbah itu selalu berawal dari prinsip 3R ya. Reduce, reuse, recycle. Jadi yang pertama limbah itu dikurangi terlebih dahulu, upaya pengurangan ya, reduce. Kemudian apabila memungkinkan maka dia di reuse atau digunakan kembali. Dan apabila tidak maka dia di recycle atau didaur ulang. Nah, pada limbah B3 ini sendiri, teman-teman bisa lihat siklusnya ini seperti pertumbuhan atau jalan hidup manusia ya. Dari mulai yang bayi, ya, dari mulai yang tidak bisa atau tidak bisa beraktivitas begitu ya, sampai dengan ke tahap kematian gitu. Nah, di masing-masing tahapan ini dia seperti mencerminkan tahapan atau siklus pengelolaan limbah B3 itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah pengurangan. Jadi limbah yang porsinya kecil gitu ya, itu harus diupayakan untuk dikurangi jumlahnya, jumlah penggunaannya gitu, atau jumlah yang dihasilkan dari aktivitas produksi tersebut ya. Jadi ada upaya pengurangan di situ. Kemudian setelah itu apabila sudah keluar sebagai sisa dari aktivitas produksi, itu kita masuk pada tahap penyimpanan. Kenapa ada tahap penyimpanan? Karena limbah B3 ini sendiri secara jumlah dia juga tidak sebanyak dari jenis-jenis limbah yang lain ya. Jadi untuk penanganannya nanti akan lebih efektif apabila dia disimpan atau ditimbun terlebih dahulu pada volume atau skala tertentu sehingga nantinya ketika diolah itu efektif. Jadi ada penyimpanan terlebih dahulu. Nah, setelah disimpan dalam kurun waktu tertentu dan batasan jumlah tertentu, maka dia diangkut ya teman-teman. Diangkutnya kemana? Diangkutnya ya ke lokasi pengolahan gitu ya, lokasi pengolahan. Nah, selanjutnya ada tahap pemanfaatan apabila memang limbah dari limbah B3 itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya misalkan seperti abu begitu ya, ash gitu. Abu ini kan dari sisa pembakaran ya. Nah, kalau dibuang gitu ya, dibuang ke lingkungan, tidak tertangkap oleh filter, itu akan masuk ke paru-paru kita gitu ya. Seperti kalau teman-teman lihat di film The Sexy Killer ya, itu kan dia mengungkap tentang industri batubara ya. Bagaimana PLTN gitu ya, PLTN bukan PLTN apa ya? PLTU, karena itu pembangkit listrik tenaga uap. Nah, tenaga uapnya dari mana? Yaitu dari pembakaran batu bara tadi. Nah, sisa hasil pembakaran batu bara tadi itu menghasilkan es. Es itu bahasa Inggrisnya dari abu, teman-teman. Nah, itu masyarakat yang berada di daerah tersebut itu terdampak yaitu dengan menghirup si es tadi, ya abu tadi. Jadi sehingga masyarakat sekitar itu banyak yang mengalami penyakit yang diakibatkan oleh penyumbatan paru-paru atau beberapa penyakit ispa lainnya gitu ya. Nah, itu si ash itu misalkan dia dimanfaatkan itu bisa dibuat sebagai material campuran untuk bahan bangunan seperti itu ya. Nah, itu contoh dari pemanfaatan. Kemudian apabila memang beberapa bahan yang tidak dapat dimanfaatkan itu kemudian diolah.
Nah, diolah ini fungsinya apa? Tadi pengolahan limbah seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pengolahan limbah itu fungsinya adalah membuat agar limbah itu dapat diterima oleh lingkungan, sehingga dia tidak memberikan efek negatif atau tidak membahayakan bagi kehidupan umat manusia ataupun ekosistem yang berada di sekitarnya. Ya. Kemudian setelah diolah, apabila memang dia masih ada sisa dari hasil olahan itu, maka dia harus ditimbun, ya, ditimbun dengan tanah, sehingga tidak memungkinkan manusia itu untuk mengakses gitu ya. Selanjutnya adalah dumping. Dumping itu contoh dari atau istilah lain dari pembuangan, ya, istilah lain dari pembuangan. Nah, di setiap mata rantai pengelolaan dilakukan pencatatan dan pengendalian dengan izin untuk memastikan dipenuhinya persyaratan lokasi, fasilitas, teknologi, dan baku mutu. Ya, jadi ini ada pihak yang betul-betul mengelola, begitu ya. Setiap perpindahan limbah B3 disertai dengan manifest untuk memastikan pengelolaan dilakukan sesuai dengan prinsip cradle to grave. Ya, semua yang ada di tanah, maka dia kembali ke tanah gitu ya. Cradle to grave. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya, ini ada pengertian dari limbah itu sendiri dan bagaimana limbah B3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak lingkungan atau mencemari lingkungan, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lain. Nah, itu definisi dari B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3 tadi. Ya, jadi kalau B3 tadi adalah zatnya, ya, yang mempunyai efek negatif ke lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain. Namun apabila dia merupakan sisa hasil kegiatan yang mengandung B3 tadi, maka dia disebut dengan limbah B3. Tata cara penetapan limbah B3. Bagaimanakah kita menentukan apakah ini limbah B3 atau bukan? Ya, misalkan di sini ada limbah, ya, dihasilkan limbah. Kemudian di undang-undang tadi ada tabel ya di lampiran 1. Nanti coba kita lihat undang-undangnya. Coba kita di sini ada tidak ya? Oh, sepertinya tidak saya cantumkan. Nah, nanti dilihat di tabel 1, 2, 3, 4 pada lampiran 1, apakah dia masuk dalam kategori tersebut. Jika tidak, maka dia tidak termasuk limbah B3 atau kita sebut limbah non B3. Tapi kalau jika ada yang termasuk dalam tabel 1, 2, 3, 4 tadi, maka dia termasuk limbah B3. Nah, dari limbah B3 itu apakah dia masuk di kategori apa gitu ya? Jika masuk di kategori bahaya 1, maka dia masuk di limbah B3 kategori 1. Jika dia tidak memiliki bahaya 1, maka dia masuk pada limbah B3 kategori 2. Ya. Oke, limbah B3 dari berdasarkan sumbernya. Nah, limbah B3 ini secara sumber itu tidak terlalu spesifik, ya, tapi secara umum ya, secara umum gitu, nanti ada sendiri spesifik umum dan spesifik khusus. Tapi kalau kita biasa lihat itu ya, limbah B3 itu biasa kita jumpai pada sisa-sisa kegiatan atau produksi pada laboratorium, kemudian industri-industri kimia berbahaya, atau rumah sakit, seperti itu. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Itu bisa juga masuk pada sumber dari limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik itu ada spesifik umum dan spesifik khusus.
Nah, ini tadi limbah tabel 1 yang tadi ya, daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Nah, ini kode limbahnya itu pembacaannya seperti yang ada pada sisi kiri tuh ya teman-teman ya. Jadi misalkan di situ ada A101A. A besar itu merupakan lambang dari kategori bahaya 1. Kemudian angka 1 itu berasal dari tabel 1. Kemudian 01 itu merupakan urutan limbah B3, urutan keberapa gitu ya dari penyebutan di tabel 1 tersebut. Kemudian A kecil ya, A kecil itu merupakan mengindikasikan atau menandakan bahwa dia termasuk dalam pelarut terhalogenasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman di tabel ini kode limbah, zat pencemar dan kategori bahayanya. Nah, kemudian sebentar. Nah, kemudian di sini ada A dan B ya. Kalau A itu adalah pelarut terhalogenasi dan B itu pelarut yang tidak terhalogenasi. Nah, apa sebenarnya pelarut terhalogenasi itu? Pelarut terhalogenasi itu adalah pelarut yang molekulnya itu mengandung atom halogenik. Nah, atom halogenik itu apa saja? Atom halogenik itu contohnya ada mengandung klorin, fluor, brom, dan yodium. Nah, kemudian ini diklasifikasikan. Yang A itu berarti mengandung minimal salah satu dari 4 tadi, fluor, klorin, brom, dan yodium, ya, atau yodium ya. Kemudian yang B itu yang tidak mengandung 4 unsur tersebut. Ya, contohnya ini di sini tetrakloroetilen itu masuk dalam A101A. Kemudian urutan kedua ada trikloroetilen. Kemudian urutan 3 ada metilen klorida, dan seterusnya ada klorobenzena, ada trikloroetana, ada fluorokarbon terklorinasi. Ya. Jadi dari 1 sampai 12 ini dia merupakan zat yang mengandung 1 atau lebih atau sampai 1 atau lebih dari 4 unsur ya, 4 unsur yang terhalogenasi tadi. Fluor, krom, fluor, brom, klorin, dan yodium. Nah, kemudian pada huruf B, ini pelarut yang tidak terhalogenasi namun masih dalam kategori bahaya 1, itu ada xilena, aseton, etil asetat, etil benzena, etil eter, metil isobutil keton, dan N-butil alkohol. Nah, contohnya itu teman-teman. Oke, selanjutnya penetapan limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Jadi wajib ya. Entah itu dia menggunakan pihak ketiga atau dia punya instalasi khusus gitu ya. Yang penting dia wajib untuk mengelola limbah B3 tersebut. Nah, limbah B3 itu berdasarkan kategori bahayanya itu terdiri atas limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2. Di mana kategori 1 itu tingkat bahayanya lebih besar ya. Tingkat bahayanya lebih besar. Kemudian limbah B3 berdasarkan sumbernya itu ada dari sumber yang tidak spesifik atau tidak dapat diidentifikasi. Kemudian limbah B3 dari B3 yang kadaluarsa, B3 yang spesifikasi produk yang akan dibuang, dan B3 dari sumber yang spesifik. Sumber spesifik berarti sudah jelas dari mana, misalkan dari rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian ini ada sumber spesifik khusus dan spesifik umum. Oke. Nah, di sini berdasarkan kategori bahayanya, tadi ada kategori 1 dan 2, itu pengelolaannya berbeda ya. Ada sedikit perbedaan. Di situ resiko limbah B3 berbeda, pengelolaannya pun berbeda gitu ya. Jadi memang tidak bisa dicampur gitu ya. Walaupun ini tahapannya sama, namun dia tahapan di dalam masing-masing atau metode dari masing-masing tahapan ini dia ada sedikit perbedaan. Ya, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.
Oke. Limbah B3 kategori 1 itu contohnya di situ ada asam, basa, pelarut, PCB, dan lain sebagainya. Nah, limbah B3 kategori 1 itu berdampak akut dan langsung terhadap manusia. Nah, pasti di kategori 1 ini dia dipastikan itu memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan, ya. Kemudian untuk kategori 2 itu memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan. Jadi tidak saat itu juga akan kelihatan dampaknya begitu ya. Nah, memiliki tingkat keracunan atau toksisitas subkronis atau kronis. Kronis itu berarti dia akan berulang begitu ya. Dan butuh penanganan. Nah, contohnya untuk kategori 2 ini ada besi, ada tembaga, karbon aktif, fly ash itu abu yang berterbangan gitu ya, fly ash, kemudian filter bekas dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini kategori 1 dan 2 itu memiliki tata cara pengelolaan yang berbeda-beda. Oke. Limbah B3 berdasarkan sumbernya. Dari sumber spesifik tadi ada di tabel 1, kemudian limbah B3 dari kedaluarsa dan seterusnya itu ada di lampiran 1 tabel 2, dan tabel untuk yang spesifik ada di tabel 3 untuk spesifik umum dan tabel 4 untuk spesifik khusus. Nah, limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik ini bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Jadi, artinya di sumber tidak spesifik itu dia limbah yang dihasilkan itu bukan dari kegiatan utama industri atau institusi tersebut, gitu ya. Jadi misalkan industrinya atau perusahaan tersebut dia bergerak di memproduksi kertas misalkan ya, memproduksi kertas gitu. Nah, untuk limbahnya bisa jadi kan di situ ada pemutihan gitu ya, pemutihan, kemudian pencetakan dan seterusnya. Nah, pada proses itu mungkin bisa jadi dia melibatkan klorin gitu ya. Tapi dia masuk pada subkategori tertentu yang tidak merupakan proses utama dari industri tersebut. Ya, bisa jadi dia untuk mencuci alatnya begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari sumber yang spesifik itu merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Kalau yang spesifik khusus itu memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun, tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Limbah B3 berdasarkan karakteristiknya itu ada 5 ya, berdasarkan karakteristik berarti sifatnya ya. Sifatnya berarti di situ dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama limbah B3 yang mudah meledak, kemudian mudah menyala, artinya berarti kalau mudah meledak itu berarti kan ada eksplosif gitu ya, eksplosif. Kemudian kalau mudah menyala berarti dia mudah terbakar gitu ya. Kemudian reaktif itu berarti mudah bereaksi dengan kondisi tertentu gitu ya, ada pemicunya. Kemudian infeksius berarti artinya dia menginfeksi. Kemudian yang kelima yaitu korosif. Ya, korosif itu berarti mudah berkarat gitu ya, mudah membuat karat. Oke. Uji karakteristik tersebut dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi atau laboratorium yang menerapkan prosedur yang sudah memenuhi SNI, pasal 6. Kemudian limbah B3 berdasarkan karakteristiknya untuk yang kedua. Ya, tadi untuk kriteria dari limbah yang beracun ya, limbah yang beracun itu dilakukan dua jenis uji yaitu uji TCLP dan uji toksikologi ya. Nah, uji TCLP ini sendiri itu merupakan singkatan dari toxicity. Sebentar, saya agak lupa ya.
Saya cari ininya dulu, sebentar, panjangannya. Nah, TCLP yaitu Toxicity Characteristic Leasing Procedure, ya, Toxicity Characteristic Leasing Procedure. Jadi diuji tingkat toksisitasnya, ya. Kemudian kriteria pengujiannya merujuk pada PP nomor 101 tahun 2014. Kemudian yang kedua ada uji toksikologi. Ini rujukannya masih sama ya, yaitu di PP 101 tahun 2014. Sifatnya ada uji toksikologi sifatnya akut dengan pengujian LD50 atau LD itu adalah lethal dose atau dosis letal gitu ya, dengan menggunakan hewan mencit ya selama 7 hari. Kemudian uji toksikologi sifat subkronis itu berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antar individu hewan uji dan atau histopatologis ya, atau terjadi patologi pada darah ya, pada darah individu uji selama 90 hari. Oke, kemudian penetapan limbah B3 tadi ya, berdasarkan sumbernya, kalau misalkan dia itu masuk pada lampiran 1 pada PP 101 tahun 2014, itu jika ya dia masuk pada lampiran tersebut, maka dia termasuk dalam limbah B3 ya. Jika tidak maka dia masuk di karakterisasi dulu ya. Kalau misalkan dia itu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, korosif, infeksius, berarti dia masuk di limbah B3. Ya, jadi teman-teman yang pertama itu dicek apakah dia masuk dalam daftar lampiran PP nomor 11 tahun 2014. Jika ada di situ disebutkan, maka dia langsung masuk pada kategori limbah B3. Jika tidak disebutkan pada lampiran tersebut, maka dia harus dilakukan pengujian atau pengecekan kembali, pengecekan lanjutan dari ke-6 karakteristik ini apakah dia termasuk dalam salah satunya. Ya, jika ya masuk dalam salah satu karakteristik tersebut, maka dia termasuk dalam limbah B3. Dan apabila tidak ada menunjukkan 6 karakteristik ini, maka dia bukan merupakan limbah B3. Nah, kemudian kalau yang tahap yang pertama tadi, kalau limbah B3-nya sudah dicantumkan dalam daftar lampiran 1, itu berarti ya sudah final, itu merupakan limbah B3. Kemudian kalau yang di tahap 2 tadi ya, kalau kita harus karakterisasi dulu, maka dia harus diidentifikasi lagi selanjutnya. Apakah limbah B3 itu masuk di kategori 1 atau di kategori 2. Nah, tata cara penetapan kategori limbah B3. Nah, yang pertama mencocokkan dengan kategori 1 daftar limbah B3 pada lampiran 1 tadi. Ya. Kemudian jika ya termasuk dalam lampiran tersebut, maka dia masuk di dalam limbah B3 kategori 1. Jika tidak, maka dia cocokkan dengan kategori 2 daftar limbah B3 pada lampiran 1. Oke, selanjutnya terus ya dikonfirmasi lagi apakah jika ya dia masuk dalam kategori 2, maka dia masuk pada limbah B3 kategori 1. Jika tidak, maka diuji apakah limbah tersebut menunjukkan karakteristik limbah B3 kategori 1. Jika ya, ya langsung masuk di limbah B3 kategori 1. Jika tidak, ya tidak menunjukkan karakteristik tadi, maka diuji lagi, ya dites lagi, diteliti lagi. Apakah limbah menunjukkan kategori limbah B3 kategori 2? Jika iya, ya berarti masuk di limbah B3 kategori 1. Jika tidak, maka dia tidak termasuk limbah B3. Seperti itu. Jadi harus ada cross-check yang berulang-ulang. Oke, nah ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini diagram alirnya, bagaimana penetapan dari limbah B3 tadi berdasarkan pengujian-pengujian, jenis-jenis pengujian yang tadi sesuai dengan karakteristiknya tadi ya. Ini di setiap
pengambilan keputusan teman-teman, di setiap diagram aliran pengambilan keputusan itu pasti ada pilihan ya dan tidak. Jika ya itu dia akan mengarahkan kemana, dan jika tidak maka harus apa yang dilakukan selanjutnya. Oke, jadi ini ada cross check yang berulang. Kemudian ini adalah mekanisme untuk karakterisasi limbah ya. Nah, oke. Ini hasil uji karakteristik. Di situ beberapa pakar ya, pakar toksikologi, pakar kimia dan seterusnya itu dia menguji, kemudian sampai dengan rapat koordinasi, sampai dengan muncul rekomendasi tim ahli dari yang meneliti tentang limbah tersebut. Nah, rekomendasinya itu yang pertama, limbah B3 kategori 1 atau 2, jika dia menunjukkan adanya karakteristik limbah B3, atau limbah, dan yang kedua rekomendasi tentang limbah non B3. Ya, atau bukan merupakan limbah B3 apabila tidak ditemukan adanya karakteristik limbah B3. Nah, ini kalau ini adalah tata cara yang dilakukan oleh pemerintah ya hampir sama ya. Jadi tetap ada LD tadi lethal dose ya. Nah, itu TCLP adalah toxicity characteristic leaching procedure ya. Oke. Apa beda pengelolaan masing-masing kategori limbah, yaitu kategori 1 dan kategori 2. Nah, yang pertama kita lihat di penyimpanan. Oh, sebentar, ini berarti ini hyperlinknya nggak jalan ya. Oke, sebentar, kita next aja. Nah, penyimpanan. Penyimpanan itu merupakan tahap yang kedua ya setelah pengurangan tadi. Nah, penyimpanan itu bisa dalam bentuk containment building atau sebuah bangunan yang fungsinya memang untuk menimbun, menyimpan gitu ya. Kemudian bisa berbentuk containers, bisa berbentuk drip pad atau tangki, atau waste pile dan waste impoundment. Nanti semoga kita bisa ini ya memperlihatkan bentuknya ya. Waste pile kita coba lihat. Ya, waste pile itu seperti timbunan sampah ya, timbunan sampah yang seperti menggunung begitu ya, seperti menggunung. Oke. Ini kalau saya bacakan di beberapa referensi ya. Waste pile is a pile of non-containerized solid, non-flowing hazardous waste. Jadi untuk penyimpanan yang berbentuk padat ya, limbah B3 berbentuk padat yang tidak mengalir ya, yang tidak mengalir. Oke. Kemudian limbah B3 yang disimpan nih, misalkan limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, itu maksimum penyimpanannya yaitu 90 hari sejak limbah tersebut dihasilkan. Kalau limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, ya, kalau kurang dari 50 kg ya, maka maksimum itu 180 hari dan seterusnya, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah drip pad. Ya, drip pad ini dia merupakan papan peniris ya, papan peniris. Nah, kemudian di situ tadi dari produk kayu yang telah diberi pengawet, kemudian ada pembatas ya, ini apa namanya, pinggiran ini pembatas, kemudian di bawahnya ini sebagai pengumpul cairan. Jadi di sini limbah B3 itu akan mengalir melalui si apa ini ya, kayu, balok-balok kayu ini, kemudian ini kan peniris ya, maka dia akan mengalir ya, akan mengalir, kemudian di sini ada cairan yang dihasilkan, maka akan ditampung di bawah ini. Itu namanya drip pad. Drip itu kan artinya tetesan ya, tetesan seperti drop ya, droplet gitu. Drip, ini drip pad. Kemudian yang selanjutnya ada tangki. Nih, penyimpanan selanjutnya ada tangki. Tangki nanti desainnya ada berbagai macam.
volume dalam tanggul minimum harus 110% dari volume tangki. Ya, ini ya, volume dalam itu artinya yang di sini. Jadi yang membatasi, tinggi yang membatasi antara ground ya, tanah dengan tinggi tangki gitu ya. Kemudian nah ini teman-teman, ini bisa lebih jelas lagi, ini ada tanggulnya begitu ya. Ini tangkinya. Oke. Ini ada pompa yang untuk memompa si limbah tersebut. Kemudian di sini ada pondasi beton yang diperkuat ya di bagian bawah agar tidak ambles gitu ya. Nah, itu untuk tangki. Ini ya, tangkinya tuh ini, tangkinya. Oke, ini tanggulnya. Ya, ini tanggulnya, ini tangkinya. Oke, kemudian selanjutnya waste pile. Ya, waste pile itu ya tadi seperti saya bilang ya, ada seperti gundukan begitu ya. Ada gundukan di sisi depan belakang atau kanan kirinya ada tanggul yang sebagai penghalang agar si gundukan ini dia tidak melebar kemana-mana gitu ya. Oke, sistem pengumpulan dan pengambilan lindi atau liset. Liset itu lindi teman-teman. Jadi kalau limbah itu pasti dia menghasilkan cairan ya. Menghasilkan cairan itu merupakan salah satu bentuk dari penguraian ya. Salah satu bentuk dari penguraian. Dia menghasilkan cairan. Nah, cairan itu biasanya kita sebut dengan liset ya, atau lindi bahasa Indonesianya. Oke, kemudian ini waste impoundment. Kalau yang waste pile tadi dia arahnya ke atas ya, di atas ground, di atas tanah. Kalau yang waste impoundment itu dia seperti kolam ya, pound. Seperti kolam. Jadi dia akan mencengkung atau mencekung di bawah permukaan tanah gitu ya. Oke, ini ada sumur pantau untuk melihat kualitas air yang ada di sekitar impoundment ini, atau bisa kita sebut kolam lah ya, kolam gitu. Di sini ada tanggulnya agar tidak melebar kemana-mana. Ini ada sistem pengumpulan dan pengambilan lindi atau liset. Jadi lindi ini tetap harus dikumpulkan agar dia tidak meresap ke tanah begitu teman-teman. Kalau meresap ke tanah ya pasti dia akan tadi yang namanya juga limbah B3 kan, maka dia akan mencemari dan membahayakan lingkungan. Oke, tadi untuk penyimpanan ya. Selanjutnya kalau sudah disimpan maka karena volume atau kapasitas dari penyimpan itu dia pasti ada batasnya, maka dia harus diangkut. Ya. Pengangkutan limbah B3 itu harus dilakukan dalam kondisi alat angkutnya itu tertutup. Ya. Kalau untuk kategori bahaya 2 itu dapat dilakukan dengan alat yang memungkinkan dia tidak tertutup. Oke. Nah, semua penanganan limbah ini teman-teman itu harus mengikuti regulasi yang berlaku ya. Jadi memang benar-benar harus ditaati betul karena ini memang sangat membahayakan. Sudah banyak kejadian baik itu fiktif, fiktif enggak fiktif ya, non fiktif ya. Jadi memang kejadian nyata ya. Seperti Chernobyl gitu ya, itu yang ada ledakan nuklir gitu. Kemudian banyak film-film yang mengisahkan juga tentang kejadian-kejadian nyata. Ya seperti apa itu? Pandora Box apa itu? Saya lupa, pernah lihat film Korea gitu. Itu juga termasuk limbah nuklir yang tidak tertangani gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan. Ya. Pengumpulan limbah B3 hanya untuk limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan diolah. Ya, si pengumpul itu dilarang untuk menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya ke pengumpul yang lain. Ya. Jadi kalau dia sudah ditugaskan untuk mengumpulkan limbah tersebut, maka dia harus yang mengolah, tidak boleh diserahkan ke pengumpul yang lain. Limbah B3 didorong untuk dilakukan pemanfaatan, ya, karena mau tidak mau kalau semakin banyak limbah B3 yang dihasilkan, kemudian kapasitas ground itu juga tidak mencukupi gitu ya, maka ya akan terjadi tingkat bahaya yang lebih daripada yang diduga sebelumnya. Maka salah satu caranya yaitu dengan pemanfaatan, ya harus
bagaimana caranya agar limbah B3 itu masih dapat dimanfaatkan. Oke, kemudian pengolahan dengan solidifikasi atau pemadatan ya, harus memenuhi standar TCLP tadi atau standar toksisitas tadi ya. Oke, ini pengolahan secara termal atau pemberian panas tinggi gitu ya, mungkin bisa dibakar gitu, harus memenuhi persyaratan TBT atau Trial Burning Test. Oke, selanjutnya setelah diolah kemudian ditimbun ya. Ditimbun itu artinya berarti dimasukkan pada ground ya, di tanah, di bumi gitu ya. Nah, bisa fasilitas penimbunan ya, bukan penimbusan. Penimbunan akhir itu atau istilahnya landfill gitu. Jadi limbah B3 yang sudah diolah sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka dia kemudian ditimbun. Nah, itu istilahnya landfill. Landfill itu adalah area yang digunakan untuk menimbun. Kemudian ada sumur injeksi atau injection well, kemudian ada bisa juga digunakan penempatan kembali atau backfill di area penambangan. Kalau teman-teman pernah lihat ya di film-film atau dokumenter gitu ya, daerah area penambangan itu kan banyak lubang ya, banyak lubang. Nah, kalau sudah dijadikan area penambangan, itu sudah kemungkinan besar sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai areal yang produktif. Contohnya sebagai areal pertanian itu sudah tidak bisa. Maka yang bisa dilakukan adalah menjadikan area penambangan tadi sebagai backfill ya, atau penempatan kembali. Jadi ditimbun di daerah atau di area penambangan tersebut. Kemudian ada juga digunakan dam tailing ya, dam tailing atau tailing dam. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir yaitu dumping ya. Dumping itu pembuangan. Dumping itu dapat dilakukan di laut setelah mendapatkan izin dari menteri. Kalau di Singapura, mungkin saya pernah cerita, itu mereka punya sebuah pulau buatan yang dinamakan dengan Semakau Island, Pulau Semakau. Nah, Pulau Semakau itu adalah pulau yang khusus digunakan untuk membuang limbah, ya. Tapi limbahnya biasanya sudah berbentuk ash, gitu ya, sudah berbentuk abu begitu. Nah, di situ merupakan sebuah landfill besar, gitu, satu pulau, namun itu sangat tertangani dengan baik. Kenapa begitu? Karena indikatornya adalah dari aroma yang atau tidak dihasilkan atau tidak ditemui bau yang tidak sedap atau tidak adanya indikator lingkungan yang tidak memenuhi baku mutu gitu ya. Jadi masih terlihat asri, sejuk gitu. Nah, itu penanganan yang sangat baik dari pemerintah Singapura ya. Oke, ini dumping, limbah yang dapat dilakukan dumping itu seperti yang pertama tailing dari kegiatan pertambangan ya, itu berarti harus dibuang, tidak dapat dimanfaatkan lagi ya. Kemudian serbuk bor dari kegiatan pengeboran. Soal itu salah, bukan pemboran ya, pengeboran ya, kegiatan pertambangan di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis atau synthetic base mud. Ada beberapa syarat lokasi ya, syarat lokasi misalkan di dasar laut dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan 100 meter dalaman di dasar laut tersebut. Kemudian ada juga saluran dasar laut ya, di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 meter ya di bawah dasar laut itu. Dan tidak ada fenomena upwelling atau sumur yang menyembur gitu ya, kenaikan. Oke, ini contohnya, ini pabrik pengolahan biji, misalkan biji tembaga atau biji-biji besi, baja gitu. Ini perpipaan tailingnya. Oke. Ya, ini tadi secara persyaratan dia harus berada di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut, dan kemudian pipanya atau tailingnya itu tadi harus mengarah ke kedalaman 200 meter, ya, kedalaman 200 meter. Nah, disinilah titik pembuangan limbah B3 tadi. Ya, jadi dia harus mengarah, harus minimal itu
lebih dari atau sama dengan 100 meter dan harus mengarah ke 200 meter di bawah permukaan laut. Oke, ini tadi hampir sama. Nah, ini juga kita cukup tahu dulu ya, ini karena memang bisa jadi ini kita untuk pengetahuan gitu teman-teman, bukan bidang kita ya. Secara apa ya, secara umum kita tidak tidak menemui secara nyata gitu ya untuk kegiatan-kegiatan pertambangan. Oke. Nah ini mengapa sih kok dumping itu harus dilakukan sedalam itu gitu ya? Karena ini berkaitan dengan aktivitas di perikanan ya. Di situ ada kedalaman jangkauan jaring nelayan itu sampai dengan 50 meter. Maka untuk mencegah si limbah B3 tadi mencemari atau mungkin terjerat di kapal gitu ya, di jaring kapal, maka dia harus lebih dari itu. Maka amannya ya di bawah 100 meter di bawah permukaan air laut. Oke, sebentar saya cek dulu untuk oke, ini kita lihat byproduct apakah masuk di sini atau sepertinya ini bisa kita skip ya. Ini untuk yang byproduct nanti akan saya jelaskan tersendiri. Oke, kita bisa ini juga tadi sepertinya sudah. Oke. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini secara umum untuk penjelasannya hampir sama dengan penentuan tadi ya, penetapan apakah dia termasuk limbah B3 atau bukan ya. Jadi termasuk dalam pengecualian atau tidak tadi ya. Nah, ini sama tadi dengan yang diagram di atas. Oke. Ini untuk produsen ya atau pelaku yang dia ingin mengajukan permohonan bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatannya itu bukan merupakan limbah B3. Nah, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi itu seperti yang ada di slide ya. Ada identitas pemohon, siapa, kemudian identitas limbah B3-nya, dari sumber spesifik yang dihasilkan, artinya perusahaan tersebut bergerak di komoditas apa, atau limbah yang dihasilkan apa saja, begitu ya. Kemudian yang ketiga, bahan baku atau bahan penolong atau bahan pembantu yang yang digunakan selama proses produksi itu apa saja, apakah menghasilkan limbah B3 atau tidak, gitu ya. Kemudian yang keempat, dia harus menjabarkan proses produksinya. Apakah prosesnya itu menghasilkan limbah B3 atau tidak. Oke, kemudian ini kisaran harinya teman-teman ya. Jadi untuk pengecualian tadi harus ada pengecekan dari tim ahli, ya, pengecekan dari tim ahli. Jadi dari perusahaan ada permohonan, kemudian ada tim ahli yang kemudian mengecek, gitu ya, meneliti. Setelah itu ada evaluasi hasil pengujian dari tim ahli tersebut. Nah, itu membutuhkan waktu selama kurang lebih 90 hari. Nah, kemudian setelah itu akan diajukan ke menteri untuk mendapatkan rekomendasi, itu butuh waktu sekitar 14 hari. Kemudian penetapan oleh menteri kurang lebih 30 hari setelah pengajuan rekomendasi tadi. Oke. Selanjutnya, oke, ini tadi yang terakhir hampir sama dengan yang diagram di atas ya. Oke, saya pikir untuk pemahaman tentang limbah B3 ini sendiri kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kenapa di industri pangan itu kita juga mempelajari tentang limbah B3 karena tadi kita ada limbah B3 itu termasuk di dalamnya adalah limbah yang sumbernya itu tidak spesifik ya. Artinya oke, kita menghasilkan produk yang edible ya. Kita menghasilkan produk yang pangan ya. Produk pangan which is itu seharusnya tidak ada indikasi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dan beracun.
Nah, namun selama proses produksi pasti kita ada proses sanitasi, kemudian mungkin ada kemasan-kemasan yang digunakan untuk bahan baku itu dia berbahaya. Nah, itu kita harus wajib mengetahui dan memahaminya. Ternyata tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu kita menggunakan limbah bahan-bahan yang termasuk B3 karena nanti dia pengelolaan limbahnya itu akan sangat panjang, gitu ya, bahkan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara kita. Oke, seperti itu teman-teman untuk bahan materi pada pertemuan ketiga teknologi limbah kali ini. Semoga dapat dipahami. Silakan diperkaya dengan membaca jurnal, kemudian artikel-artikel pada mungkin majalah atau mungkin berita-berita dan seterusnya, sehingga teman-teman mempunyai wawasan yang lebih ya, mempunyai wawasan yang lebih tidak hanya terpaku pada penjelasan yang saya sampaikan. Ya, semoga yang akhir kata, semoga ini bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.